Yankee Bravo 2 Uniform Bravo Yankee jadi. Selamat siang, Yankee Bravo 2 Uniform Bravo Yankee di Yogyakarta, Yankee Bravo 0 Bravo Delta Yankee. Mudah-mudahan kabarnya baik, Mas Budi. 20 dB di atas skala 9 dengan baik. Yankee Bravo 2 Uniform Bravo Yankee, Yankee Bravo 0 Bravo Delta Yankee ganti. Yankee Bravo 0 Bravo Delta Yankee Omomon di Jakarta, Yankee Bravo 2 Uniform Bravo Yankee Yogyakarta 5925 dB Omomon. Bagus ini. Medium triple suaranya, triple-nya oke gitu. Ya Wawan, apakah ini yang biasa dipakai untuk station bergerak? Mobile station apakah juga yang ini atau yang mana gitu? Powernya berapa ini? Kuat saya terima 20-25 dB. Yankee Bravo 0 Bravo Delta Yankee, salam untuk keluarga. Yankee Bravo 2 Uniform Bravo Yankee ganti. Yankee Bravo 2 Uniform Bravo Yankee, Yankee Bravo 0 Bravo Delta Yankee. Iya, salam jauh untuk keluarga Mas Budi, mudah-mudahan kabarnya baik. Ini pakai tubing gitu, vertical tubing. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat jumpa lagi dengan saya Momon S. Maderoni, Yankee Bravo 0 Bravo Delta Yankee. Pada saat saya upload konten mengenai antena vertikal 40 meter band, banyak teman-teman yang bertanya bagaimana skemanya atau konstruksinya. Ya. Sebenarnya konstruksinya sangat-sangat sederhana. Karena antena ini saya siapkan sebagai antena darurat untuk kegiatan di outdoor. Jadi antena ini adalah antena seperempat lambda yang dibuat dari tubing aluminium seperti ini. Dan untuk dapatkan tubing aluminium seperti ini saya dapatkan di online ya, di penjualan online. Di mana ini yang terbesar ini adalah 1/4 inci dan berurut sebanyak 8 batang. Masing-masing batang adalah 1,5 meter, yaitu yang paling kecil untuk ujung antena kita ini adalah 3/8 inch. Jadi teman-teman nggak usah beli yang panjang, tapi cukup ini satu paket seperti ini ya. Isinya ada 8 batang dari mulai 1/4 inch sampai ke 3/8 inch ya. Nah, baru nanti kita akan potong ini sesuai dengan kebutuhan. Berapa panjangnya? Jadi kalau ini total 8 batang kali 1,5 meter berarti adalah 12. Sedangkan secara teoritis kalau kita bikin 1/4 lambda dari 40 meter itu kurang lebih 10 meter lebih sedikit ya. 10 meter lebih 5 cm katakanlah kalau kita secara teoritis sekali ya. Nah, selebihnya panjang itu dipakai untuk sambungannya ya. Karena ini dimasukkan masing-masing batang itu adalah masuk sebagian ya. Nah, ini supaya ini bisa menyambung. Dan untuk sambungannya kita bisa dengan cara dibor kalau sudah fix di mana SWR-nya sudah tepat. Atau kita gunakan di sini adalah klem atau hose klem ya, dimana supaya memudahkan ketika kita tuning. Nah, bagaimana perlengkapan berikutnya ya? Kita lihat. Oke, yang berikutnya adalah kita harus menyediakan batang aluminium ini sepanjang ini. Ini tujuannya untuk apa? Ini adalah untuk penyangga. Dan ini bisa didapatkan dari aluminium yang sudah kita beli ya. Kemudian 2 buah sok sambungan dari pralon yang cukup tebal ya. Dan ini dimasukkan di 2 sisi. Tujuannya apa? Ini adalah untuk penyangga. Nanti antena ini batangnya di sini dibaut, dan ini sebagai penyangga tidak berhubungan dengan antena tadi karena di sini itu tidak langsung berhubungan. Ada penghalangnya ya. Nah, nanti ini kalau sudah jadi antena di sini, ini bisa jadi penyangga seperti ini ya. Nah, ini pipa ini didapatkan dari pipa yang tadi kita beli dari yang paling besar yaitu 1/4 inch. Kemudian ya, ini
pipa yang tadi itu kita potong-potong ya, sehingga seperti ini. Tujuannya apa? Ketika kita setting, ini bisa dengan mudah kita narik ya. Kalau ini sama-sama tingginya, ini susah kita mengeluarkan ini. Jadi dibikin tingginya berbeda seperti ini, sehingga ini kita bisa tarik semuanya seperti ini ya. Jadi tidak rata. Nah, sambungan ini bisa dengan sistem baut ya, mur baut, atau pakai hose clamp di sini ya. Nah, kalau saya adalah biar lebih kuat, itu sambungan yang lainnya adalah dengan baut, hanya di yang sambungan ke satu ke kedua itu menggunakan klem yang kuat. Supaya apa? Ketika kita setting atau tuning untuk SWR-nya, yang ini bisa ditarik yang paling atas ataupun yang bawah ya. Kita bisa dari bawah ditarik seperti ini. Tetapi yang bawah setelah dapatkan bisa lebih aman kalau kita dengan sistem baut di sini. Oke, nah kita lihat sekarang berapa panjangnya, yaitu secara teoritis kita harus dapatkan setelah dipasang antara pipa ini dengan sistem shock, itu lebih kurang seperempat lambda dari 40 meter adalah sekitar 10 meter lebih 5 cm ya. Itu hanya patokan saja. Nah, itu dari pipanya. Sekarang perlengkapan lain apa yang dibutuhkan? Ini ya, ini adalah connection dari koek ke antena. Yang innernya ini ke antena, yang ini ke grounding ya. Ini sifatnya sementara. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membuat yang lebih fix ya, bisa saja dengan rapi dengan sistem pakai kotak misalnya ya, tempat yang lebih rapi. Ini sekali lagi saya membuat hanya dengan untuk temporer ya, sementara. Berikutnya adalah kabel ya. Ini sebagai countervoice. Sebagaimana kita ketahui bahwa 40 meter band dengan sistem seperempat lambda tentu membutuhkan mirroringnya atau bagian yang dibutuhkan sebagai balancing terhadap gelombang yang ada di antena ini. Kemana itu? Itu adalah ke grounding ya. Ke grounding. Nah, ini kalau kita gunakan sistem vertikal ini, otomatis kita mirroringnya adalah ke ground atau ke bumi. Namun sangat-sangat tergantung dari kondisi tanahnya, di mana dari tanah tersebut berfungsi satu sebagai mirroring dari gelombang, yang kedua adalah sebagai reflektor dari radiasi pancaran dari antena ini. Sangat-sangat tergantung counterpoise ini ya. Kalau sebagai patokan saya mengambilnya adalah sama, yaitu seperempat lambda. Tetapi sekali lagi itu tergantung dari kondisi tanahnya. Bisa saja kita tidak memerlukan counterpoise ini ya, asal kondisi netral atau groundingnya adalah cukup baik ya, atau NG-nya cukup baik. Oke, kita lanjutkan ke sistem connectionnya dari antena ini dan kita akan mencobanya, sehingga setelah jadi mendapatkan gambaran seperti apa yang saya buat. Nah teman-teman, mungkin tadi kurang jelas tentang penggunaan dari sepotong pipa ini dengan shock paralon ini. Jadi ini yang ini, pipa ini dihubungkan itu ke bagian grounding ya, ke sini ground. Kemudian yang ini untuk kabel ke counterpoise kalau diperlukan ya, ini counterpoise. Nah nanti ini kebetulan saya menggunakan tiangnya seperti ini ya. Nah kita lihat tiangnya ini. Jadi ini kalau ini masuk, oke, kita masuk. Ini dari sini tinggal antena yang aktif ke atas ya. Yang ini adalah ke grounding dan ini ke counterpoise. Jadi ini sebagai shock dari antena sendiri ya. Oke, kita sekarang hubungkan bagaimana antenanya ya. Nah dari pipa yang tadi 8 batang itu saya hubungkan untuk total ke atas ya, setinggi
10 meter lebih 5 cm secara teoritis, dimana di sini kita bisa menggunakan klem atau menggunakan baut seperti ini. Hanya untuk bagian atas atau bagian yang kedua itu kita bisa menggunakan klem untuk setting SWR agar bisa naik turun di sini. Oke, ini pipa ya yang sudah saya set. Nah teman-teman, ini sudah saya hubungkan ya. Dan sekali lagi ini adalah temporer antena. Kalau teman-teman misalnya untuk membuat dengan fix, ini tentu bisa dibikin dengan box yang bagus, yang kuat, yang terlindung connectionnya ya, yang rapi. Nah ini jadi bagian innernya atau positifnya ini ke antena ke sini ya. Ini dengan ini tidak berhubungan karena di sini ada sekat ya. Nah ini bagian grounding sini, kemudian untuk counterpoise bisa dihubungkan di sini atau ke sebelah sininya ya. Nah ini ke sininya, dan ini bila diperlukan. Nah ini sekali lagi ini adalah bukan bagian dari antena yang aktif, artinya ini adalah grounding. Yang dari sini ke sini adalah bagian antenanya. Jadi ini sudah terhubung ke sana ya. Nah teman-teman, ini saya sudah sampaikan bahwa antena adalah antena darurat yang saya akan pakai untuk kegiatan di outdoor. Oleh karena itu saya setupnya langsung di kendaraan, karena nanti ini tidak akan diturunkan ya. Artinya ketika standby antena ini sudah terpasang, pada saat jalan diturunkan ya, jadi tidak langsung ke ground. Kita lihat ini, saya ikat saja di sini. Bagian ini adalah bagian grounding ya. Dari sini sekali lagi tidak menyambung. Ini ada pemisah di sini. Ini bagian yang aktif, ini bagian grounding, dan ini adalah untuk counterpoise-nya dari bagian ground ini ya. Kemana dihubungkan, yaitu ke bodi mobil. Kita lihat nanti di bawahnya. Antena ini saya tes dengan radio yang sudah terpasang di ruang radio saya melalui kabel koax ini ya. Oke, terhubung ke radio yang ada di ruangan itu, ruangan radio saya. Oke, kita lihat berapa SWR-nya di frekuensi yang bawah, yaitu 7.040 MHz. Oke, iya ini powernya bisa dilihat, dan ini adalah SWR-nya. Jadi 1:1.1 ya, cukup rendah untuk sebuah antena ini. Kita sekarang lihat di center frekuensi di 7.100 MHz. Ini kita sudah set di frekuensi 7.100 MHz. SWR-nya masih aman, yaitu di 1:1.2 ya. Sekarang kita lihat di frekuensi yang atas, yaitu di 7.200 MHz. Saya sudah set di frekuensi 7.200 MHz. Apakah masih aman? Kita lihat. Oke, iya, masih aman. SWR-nya di 1:1.3 ya. Oke, ya ini tanpa loading, tanpa peralatan tambahan ataupun matcher. Jadi frekuensinya sudah dites tadi di 7.0400 sampai ke 7.200 MHz. Oke, sekarang kita coba untuk komunikasi. Delta Yankee, dilengkapi Delta Yankee Bravo 2 Uniform Bravo Yankee jadi. Selamat siang, Yankee Bravo 2 Uniform Bravo Yankee di Yogyakarta. Yankee Bravo 0 Bravo Delta Yankee. Mudah-mudahan kabarnya baik Mas Budi. 20 dB di atas skala 9 sampai Jogja, apakah bisa diterima dengan baik? Yankee Bravo 2 Uniform Bravo Yankee. Yankee Bravo 0 Bravo Delta Yankee ganti. Yankee Bravo 0 Bravo Delta Yankee Omomon di Jakarta. Yankee Bravo 2 Uniform Bravo Yankee Yogyakarta 5925 DC Omomon. Bagus ini. Medium triple suaranya, triple-nya oke gitu. Ya Wawan, apakah ini yang biasa dipakai untuk station bergerak?
mobile station apakah juga yang ini atau yang mana gitu. Powernya berapa ini? Kuat saya terima 20-25 dB. Yankee Bravo Zero Bravo Delta Yankee, salam untuk keluarga. Yankee Bravo 2 Uniform Bravo Yankee Gandu. Yankee Bravo 2 Uniform Bravo Yankee, Yankee Bravo Zero Bravo Delta Yankee. Iya, salam dia untuk keluarga Mas Budi, mudah-mudahan kabarnya baik. Ini pakai tubing gitu, vertical tubing. Nah teman-teman, saya sudah coba antena vertikal dengan tubing ini dan tanpa loading, tanpa countervoice khusus, tapi hanya reflektor dari mobil ini kita sudah dapatkan dengan kondisi yang bagus, diterima di Yogyakarta. Ikuti terus dengan saya, Momondes Madroni. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Sampai jumpa lagi 73. Bye-bye.